Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membicarakan tentang persamaan energi. Ya ini persamaan energi di dalam fungsi T, V, T, P, dan fungsi P, V. Ya. Kita sudah mengetahui bersama bahwa energi internal atau U, energi dakhil, energi dalam itu dalam keseimbangan termodinamika dia merupakan fungsi yang merupakan sifat-sifat sistem, ya. Jadi kalau ada sistem, ini ada sistem, terus kemudian di sini adalah di sekitarnya ini adalah lingkungannya, maka yang merupakan sifat-sifat sistem, ini besarannya adalah PVT ini. Nah, energi dalam, yaitu energi internal, energi dakhil yang dimiliki oleh sistem ini, dia bergantung kepada T dan V. Jadi kita bisa menuliskan ini U, ini adalah fungsi yang dia bergantung kepada T dan V. Dengan demikian, kita bisa menuliskan bahwa fungsi U, fungsi energi dalam ini yang dia bergantung kepada T dan V, kita bisa menuliskan dalam format yang semacam ini. Jadi kita bisa menuliskan DU ini bergantung pada dua variabel T dan V. Kita bisa menuliskan parsial U per parsial T pada saat V-nya tetap kalikan DT ditambah dengan parsial U per parsial V pada saat T-nya tetap dikalikan dengan DV. Kita punya persamaan DU semacam ini, ya. Nah, kita ingat kembali bahwa hukum termodinamika yang pertama, kita bisa menuliskannya sebagai dq ini sama dengan dw plus du, ya. Dq sama dengan dw plus du. Dengan dw ini adalah p dv. Sehingga kita bisa menuliskan dq itu akan menjadi, kita bisa menuliskan dq ini sama dengan dw p dv ditambah dengan du. Du nya adalah sekian ini. Ini parsial U per parsial T kalikan dt ditambah parsial U per parsial V pada saat T tetap dikalikan dengan dv. Nah, di sini ada suku dv, di sini juga ada suku dv. Kita bisa mengelompokkannya, menyatukannya di dalam satu tempat saja, sehingga kita punya parsial U per parsial T pada saat V-nya tetap kalikan dt ditambah dengan P ditambah dengan parsial U per parsial V kalikan dv, ya. Ini pada saat T-nya tetap, ya. Nah, kita bisa menuliskan hukum termodinamika yang pertama itu menjadi bentuk yang semacam ini. Kita lihat di sini sukunya, ada suku yang dia bergantung kepada perubahan volume. Apa yang terjadi jika ternyata volumenya itu tidak berubah atau volumenya tetap? Maka jika volumenya tetap, kita akan punya dv ini akan sama dengan 0. Jika dv sama dengan 0, maka suku yang di sini ini nilainya akan sama dengan 0. Sehingga kita nanti hanya akan memiliki dq ini sama dengan parsial U per parsial T. Ini pada saat volumenya tetap, ya. Pada saat volumenya tetap dikalikan dengan dt, ya. Nah, suku ini parsial U per parsial T ini kemudian, ya, dikenal ini sebagai CV, ya. Ini dikenal sebagai CV, kapasitas panas. Kita ingat kembali, ya, bahwa dq itu ada sama dengan C dt, ya. dq sama dengan C dt atau C sama dengan dq per T. Jadi parsial U per parsial T, jadi perubahan suhu yang nanti kemudian akan mengakibatkan perubahan energi internal atau energi dalam. Jadi ketika sebuah benda dipanaskan atau sebuah gas itu di suatu gas dipanaskan, maka kita akan menyaksikan bahwa
suhu atau panas ya, kenaikan suhu atau masuknya panas itu pada akhirnya nanti akan mempengaruhi energi dalamnya itu ya, akan mempengaruhi energi dalam itu. Jadi kita memiliki dq sama dengan parsial U per parsial T dikalikan dt dengan parsial U per parsial T ini sama dengan CV ya, sama dengan CV. Nah, sehingga kita bisa menuliskan bahwa CV ini sama dengan parsial U per parsial T pada saat V-nya tetap ini. Nah, pengukuran CV ini kalau secara eksperimen itu bisa dilihat dari kemiringan garis atau slope atau gradien garis isohoris. Jadi ketika V-nya itu tetap, jadi ketika V-nya ini nilainya tetap pada permukaan UTV. Jadi kita bisa membayangkannya atau mengilustrasikannya. Bentar ya. Saya hapus dulu. Agak susah untuk membuat grafiknya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau kita punya ini permukaan UTV, di sini adalah U-nya. Ini adalah U-nya. Terus kemudian di sini sumbu T-nya. Terus kemudian yang ini sumbu V-nya. Jadi kita bisa misalkan ini ya. Saya buatkan yang di sini. Jadi gradien ketika di sini ya. Jadi ketika ini misalkan seperti ini ketika V-nya itu tetap. Di sini nilai V-nya itu tetap ya. Jadi nilai V-nya di sini. Ini V tetap. Suatu angka di sini ya. Jadi U-nya di sini ini berubah, turun di sini. Nah, ini U-nya berubah, T-nya juga berubah ya. T-nya juga berubah ini. Nah, jadi ini perubahan T ya, perubahan T. T-nya berubah dari T misalkan T1, ini T2. Nah, dari perubahan T ini yang ini akhirnya mengakibatkan adanya perubahan U. U-nya di sini ya. Nah, ini perubahan U. Jadi ini U1, ini U2. Jadi ini T-nya itu berubah mengakibatkan perubahan U ya. Jadi parsial U per parsial T. Kita bisa membacanya perubahan T yang kemudian akhirnya mengakibatkan perubahan U, perubahan energi dakhil atau perubahan energi dalam. Jadi kita bisa melihatnya seperti itu. Nah, hukum termodinamika yang pertama itu bisa ditulis ulang akhirnya ya. Hukum termodinamika yang pertama akhirnya bisa ditulis ulang menjadi dq. Tadi kita sudah mendapatkan ini ya. Parsial U per parsial T kita ganti dengan CV. Sehingga kita akan memiliki parsial dq sama dengan ya. dq sama dengan parsial CV dt. Ini merupakan CV dt ditambah dengan parsial U per parsial V pada saat T-nya tetap ditambah V dikalikan dengan dV. Nah,
kita ingat kembali bahwa dq itu sama dengan C dt ya. dq sama dengan C dt. Kita ingat kembali bahwa dq ini sama dengan C dt. Ketika tekanannya tetap, maka kita akan memiliki bahwa dq ini sama dengan Cp dt ya. dq sama dengan Cp dt. Jadi ketika P-nya tetap, kita akan memiliki dq. Kita akan memiliki dq sama dengan Cp dt, sehingga dq kita bisa ganti di sini. dq sama dengan Cp dt sama dengan Cv dt ditambah dengan sekian ini ya. Parsial U per parsial V pada saat T-nya tetap ditambah dengan V dikalikan dengan parsial V ini. Nah, kemudian kita akan membagi persamaan ini. Kita akan membagi persamaan ini dibagi dengan dt. Kita akan bagi dengan dt karena di sini ada suku dt. Terus kemudian kita akan mengganti notasi. Kita akan mengganti dv per dt. Itu kita akan ganti dengan parsial v per parsial t. Sehingga nanti kita akan mendapatkan ya. Kita bagi dengan dt. Kita akan punya Cp ini sama dengan Cv ditambah dengan parsial U per parsial V pada saat T-nya tetap ditambah dengan P kalikan dV per dt ini. Nah, kemudian sekarang kita akan ganti notasi ini. dV per dt diganti dengan parsial V per parsial T, sehingga kita akan memiliki ini parsial V per parsial T. Lalu kita kurangkan ini Cp dikurangi Cv ini sama dengan parsial U per parsial V pada saat T ditambah dengan P dikalikan dengan parsial V per parsial T. Sehingga kita punya persamaan ini ya. Nah, persamaan ini menghubungkan beberapa besaran fisika pada sembarang keadaan kesetimbangan. Nah, persamaan ini menunjukkan kepada kita bahwa apabila CV ini bisa diukur ya, secara eksperimen atau dari pengamatan, maka nanti CP pada akhirnya bisa kita hitung. Jadi kalau kapasitas panas pada saat volumenya tetap, kapasitas panasnya itu bisa diukur, maka melalui persamaan ini kita bisa menghitung kapasitas panas pada saat tekanannya tetap. Nah, pada proses adiabatik kita tahu bahwa tidak ada aliran kalor, sehingga dq ini nilainya sama dengan 0. Kalau dq sama dengan 0, maka kita akan punya bahwa Cp itu sama dengan 0 ya. Maka dari persamaan ini kita bisa mengubahnya jadi Cp ini sama dengan 0, sehingga minus Cv sama dengan sekian ini ya. Jadi kita bisa menuliskan bahwa minus Cv ini sama dengan parsial U per parsial V pada saat T-nya tetap ditambah dengan P, terus kemudian dikalikan dengan parsial V per parsial T pada saat P-nya tetap. Nah, ini saya bawa ke sini ya, sehingga kita akan punya CV ini parsial T per parsial V pada saat T-nya tetap ini sama dengan minus parsial U per parsial V pada saat T-nya tetap ditambah dengan P. Nah, kita punya persamaan ini ya. Ini pada proses adiabatik ya. Pada proses adiabatik dq sama dengan 0. Nah, entalpi suatu zat yaitu H ya. Entalpi suatu zat H ini juga merupakan sifat sistem. Jadi selain PVT, entalpi H ini juga merupakan sifat sistem ya.
Nah, entalpi H ini bisa dinyatakan sebagai fungsi T dan P. Ya. Jadi dia merupakan fungsi yang bergantung kepada variabel suhu dan variabel tekanan. Nah, dari operasi kalkulus sederhana, maka karena H ini itu bergantung pada dua variabel, maka kita bisa menuliskan bahwa DH ini sama dengan parsial H per parsial T pada saat P-nya tetap kalikan T ditambah parsial H per parsial P pada saat T-nya tetap dikalikan dengan P. Ya. Nah, kita ingat kembali bahwa H ini sama dengan U plus PV. Ya. H sama dengan U plus PV. Sehingga kita bisa turunkan DH ini sama dengan DU plus PV. Kita akan punya DU ditambah dengan P dV ditambah dengan V dP. Nah, kita punya persamaan ini. Nah, hukum termodinamika yang pertama, kita punya dq ini sama dengan dW ditambah dengan du. Tambah dengan du. Dengan dW ini sama dengan P dV. dV sama dengan P dV. Nah, sehingga kita akan punya dq, saya ganti tinta, dq ini akan sama dengan du plus P dV. Ya. dq sama dengan du ini ditambah dengan P dV. Nah, sekarang kita ganti dengan dH, ya. Ini sama dengan dq ditambah dengan V dP, ya. Sehingga dq, ya, ini sama dengan dH dikurangi dengan V dP. Nah, kita punya ini persamaan dq sama dengan dH dikurangi V dP, ya. Dengan demikian kita akhirnya akan bisa menuliskan ulang bahwa dq, ya, dq dengan dH itu sama dengan sekian ini, dengan dH sama dengan sekian ini, dengan dq sama dengan, kita akan memiliki dq sama dengan dH minus V dP, ya. dq sama dengan dH minus V dP. dH-nya kita ganti dengan yang di sini, maka kita akan memiliki dq, ya. dq kita akan memiliki dq ini dH kita ganti dengan yang di sini, ya. Maka dq sama dengan parsial H per parsial T pada saat P tetap kalikan dt ditambah parsial H per parsial P pada saat T tetap kalikan dP minus V dP, ya. Nah, di sini ada suku yang sama, suku dP, ada suku dP. Nah, bisa kita satukan, ya, sehingga kita akan memiliki parsial H per parsial T kalikan P bukan kalikan P, ya, pada saat P-nya tetap dikalikan dt ditambah dengan parsial H per parsial P minus V kalikan dP, ya. Ini pada saat T-nya tetap. Nah, dari sini kita akhirnya akan memiliki jika dP itu tetap, ya. Kalau ternyata P-nya tetap, ya, ketika P-nya tetap, ya, ketika P tetap, maka dP ini akan sama dengan 0. Maka dP sama dengan 0. Sehingga suku yang di sini akan sama dengan 0. Sehingga kita akan punya suku yang ini adalah CP.
Sehingga kita bisa menuliskan CP sama dengan parsial H per parsial T. Ya. Parsial H per parsial T kalikan parsial H per parsial T pada saat P-nya tetap. Jadi perubahan suhu pada akhirnya akan mengakibatkan adanya perubahan entalpi, ya, yang juga merupakan sifat sistem, ya. Jadi jika suhunya itu berubah, maka sistem itu juga akan mengalami perubahan itu. CP sama dengan parsial H per parsial T pada saat P-nya itu tetap. Persamaan ini juga bisa menuntun kita untuk menuliskan ulang hukum termodinamika yang pertama, ya. Kita bisa menuliskan ulang hukum termodinamika yang pertama itu menjadi dq ini sama dengan CP dt ditambah dengan parsial H per parsial P pada saat T-nya tetap minus V dP. Nah, ini hukum termodinamika yang pertama. Ini bisa kita tulis ulang menjadi semacam ini. dq sama dengan CP kalikan dt ditambah parsial H per parsial P pada saat T tetap dikurangi V dikalikan dengan dP. Nah, bisa kita tulis secara rapi menjadi semacam ini, ya. Ini adalah hukum termodinamika yang pertama. Bisa kita tulis menjadi format yang semacam ini. Atau bisa kita tulis juga hukum termodinamika yang pertama itu menjadi CP dikurangi dengan CV, ya. Bisa kita tulis ulang menjadi CP dikurangi dengan CV sama dengan parsial H per parsial P dikurangi dengan V kalikan dengan parsial P per parsial T dengan cara yang sama seperti tadi, ya. Nah, jika proses adiabatik itu dilibatkan, maka dq ini akan sama dengan 0. Adiabatik dilibatkan atau kita melihat prosesnya itu adiabatik, maka tidak ada aliran kalor sehingga dq ini akan sama dengan 0. Nah, kalau dq itu sama dengan 0 berarti kita akan memiliki, ya, dq sama dengan 0, kita akan memiliki 0 ini sama dengan CP dt ditambah dengan parsial H per parsial P pada saat T dikurangi dengan V kalikan dP ini. Sehingga kita akan memiliki dq sama dengan 0, kita memiliki persamaan ini kita memiliki minus CP dt sama dengan sekian, ya, parsial H per parsial P pada saat T tetap kalikan V ini dP. Jadi kita memiliki CP dt per dP sama dengan parsial H per parsial P pada saat T tetap minus V, ya. Nah, notasi dt per dP bisa kita ganti menjadi notasi diferensial parsial, ya. Di sini minus, ya. Saya ganti di sini. Sehingga kita punya CP parsial T per parsial P sama dengan minus, ya, sama dengan minus parsial H per parsial P kalikan T minus V. Nah, kita punya persamaan ini. Ini kalau adiabatik, ya, adiabatik dilibatkan. dq sama dengan 0. Nah, selain itu, energi dalam U setelah tadi entalpi, maka energi dalam U itu juga bisa dinyatakan sebagai fungsi P dan V, ya. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa DU ini sama dengan parsial U per parsial P pada saat V-nya tetap kalikan dP ditambah parsial U per parsial V pada saat P-nya tetap kalikan dV.
Ya, kita punya ini. Nah, dengan cara yang sama, ya, kita bisa membuktikan, ya, atau bisa mencari relasi-relasi berikut ini, ya. Nah, kita nanti bisa mendapatkan relasi bahwa parsial U per parsial P pada saat volumenya tetap itu sama dengan CV dikalikan dengan parsial T per parsial P pada saat volumenya tetap. Kita juga bisa mencari relasi yang kedua ini, ya. Nah, kita bisa mencari relasi-relasi dari 1 sampai dengan relasi yang kelima ini. Nah, ini bisa untuk latihan, ya.